Oh, kalian pasti sudah tahu kan ini apa? Ya, ini risol. Risol atau risoles adalah salah satu jajanan yang sering kita jumpai sehari-hari ya. Dan di bulan Ramadan seperti ini, risol menjadi lebih sering lagi kita temui. Karena ini merupakan salah satu makanan takjil yang cukup favorit. Tapi tahukah kalian dari mana risol berasal? Risol dibawa ke Indonesia oleh orang-orang Belanda ya. Tapi sebenarnya risol ini sendiri bukan makanan asli Belanda. Lantas, dari mana ia berasal? Risol berasal dari Prancis. Istilah risol sendiri berasal dari bahasa Latin ruseolus yang berarti kemerah-merahan. Kemudian dalam bahasa Prancis menjadi risoler. Entah bagaimana itu pengejaan yang benar ya. Hohoho. Yang artinya menjadikan merah atau coklat. Mungkin karena proses memasaknya ya. Risol yang sebelum dimasak itu berwarna pucat ya, kemudian menjadi merah atau coklat setelah dimasak. Di Prancis, risol umumnya disajikan sebagai makanan pembuka, tapi bisa juga sebagai makanan penutup atau dessert. Karena di sana risol bisa saja tidak gurih, tetapi justru manis. Penampakannya pun beragam. Ada yang dibungkus dengan kulit pastry kemudian dipanggang atau digoreng. Dan ada juga yang hanya isian saja ya, daging cincang tanpa apa-apa. Jadi ya begitu saja, lebih mirip seperti patty hamburger, daging hamburger itu loh. Lain di Prancis, lain pula di Indonesia. Di sini kita biasa mengenal risol sebagai makanan ringan yang gurih ya. Tidak pernah kita temui di sini risol itu manis isinya. Walaupun ya kalau mau berkreasi sah-sah saja, tapi memang tidak umum. Yang lazim kita tahu isian risol itu adalah sayuran yang ditumis dengan daging atau ragut. Dan belakangan ini yang juga populer adalah isian mayones, daging asap, telur, dan keju. Namun apapun isiannya, risol yang kita tahu pasti berkulit ya, kemudian digoreng. Orang Spanyol, Portugis, dan Amerika Latin memiliki versi risol mereka sendiri yang bentuknya tidak seperti ini. Bentuknya justru bulan sabit, seperti ini. Mereka menyebutnya empanada. Seperti tidak asing ya. Ya, itu karena risol versi Spanyol dan Portugis ini kemudian menjadi makanan lain yang kita kenal juga. Apa itu? Yang pertama adalah ini, pastel, atau versi Sulawesi Selatannya disebut jalangkote. Dan satu lagi, mungkin kalian sudah bisa tebak ya, panada. Ya, panada yang terkenal dari Manado itu loh. Namanya saja mirip ya, empanada, panada. Jadi empanada menjadi panada di Indonesia. Lalu dari mana istilah pastel? Nah, pastel ini kemungkinan besar adalah dari bahasa Portugis. Karena dalam bahasa Portugis, pastel berarti pastry. Kemungkinan ini adalah salah kaprah ya. Jadi orang-orang Portugis itu bisa jadi ketika memperkenalkan makanan ini, menyebut kulit bagian luarnya ini pastel. Tetapi orang lokal mengira itu adalah nama makanan itu sendiri, sehingga akhirnya makanan ini disebut pastel. Dengan demikian, pastel, risol, dan panada itu sebenarnya masih satu keluarga ya. Menarik bukan? Kemudian ada satu lagi jenis risol yang kita kenal. Apa itu? Ini dia. Ya, sering kita jumpai di tukang gorengan ya. Bedanya dengan risol biasa adalah risol ini tidak diberi tepung roti. Dan kulitnya itu cenderung lebih garing, mirip lumpia. Isiannya hanya bihun saja biasanya, atau kadang diberikan juga parutan wortel ya. Nah, seperti ini. Tapi Pak Pipu yakin, pasti banyak di antara kalian yang akan protes. Pak, itu bukan risol, tapi karoket. Ya, karena orang Sunda menyebut makanan ini karoket ya, untuk membedakannya dengan risol. Sementara di Jakarta dan sekitarnya, ini biasanya disebut
risol kampung. Ini juga sebenarnya menyimpan cerita yang menarik ya. Kenapa orang Sunda menyebut ini karoket? Walaupun secara karakteristik lebih mirip risol. Pak Pipu belum berhasil menemukan cerita asal-muasalnya. Tapi menurut perkiraan Pak Pipu, karoket ini memang bukan hasil adaptasi risol, tapi kroket Belanda, yang orang-orang Belanda menyebutnya kroketten. Kalian bisa lihat sendiri ya, kroketten ini memiliki bentuk yang berbeda dengan kroket yang biasa kita temui. Alih-alih bulat, kroketten ini malah lebih panjang dan ramping. Ya, mirip memang dengan karoket. Dan kalau kalian lihat di foto itu, kroketten ini sekilas seperti memiliki adonan kulit juga di luarnya ya. Padahal tidak demikian, karena cara membuat kroketten sama dengan cara membuat kroket yang kita tahu, yaitu hanya isian yang kemudian dibalurkan ke telur dan ke tepung roti, kemudian digoreng. Sementara karoket ini kan ya dibungkus kulit ya, jadi isian dibungkus dengan adonan kulit, kemudian digoreng. Jadi sepertinya ini lebih ke adaptasi yang meleset ya. Maksud hati ingin membuat kroket, hasilnya malah jadi seperti risol. Kemungkinan besar begitu ceritanya. Selain karoket, ada satu lagi panganan yang memiliki sejarah dan nasib yang mirip-mirip. Apa itu? Sosis Solo. Ya, dari karakteristiknya, sosis Solo ini sebenarnya adalah varian risol ya. Akan tetapi tidak seperti risol, pastel, dan panada yang memang diadaptasi dari makanan serupa versi Eropa. Sosis Solo justru awalnya dibuat untuk menjadi versi lokal dari sosis, sesuai dengan namanya. Jadi sosis yang aslinya itu merupakan cincangan daging yang dibungkus dengan usus atau lemak. Dalam versi Solonya justru dibungkus dengan adonan yang terbuat dari campuran telur dan tepung terigu. Akibatnya hasil modifikasi sosis Solo ini malah menjadikannya lebih mirip risol ketimbang sosis. Kalian bisa lihat ya, perbedaannya dengan karoket ya kentara sekali. Sosis Solo ini isiannya ayam, dan tekstur kulitnya itu lebih kenyal ya, dan lebih lunak. Tidak seperti karoket yang cenderung garing. Kalau tidak salah tadi Pak Pipu sudah sempat menyinggung soal lumpia ya. Karoket ini mirip-mirip juga dengan lumpia. Nah, lantas apakah lumpia dan risol ini punya hubungan? Mungkin ada. Jadi begini, pada abad ke-19, ada seorang imigran asal Fujian, Cina, bernama Chua Taijo yang berdagang makanan di Semarang. Makanannya itu berisi daging babi dan rebung. Chua Taijo lalu bertemu dengan Wasih, seorang wanita Jawa, yang menjual panganan serupa, hanya saja isinya berbeda, kentang dan udang, rasanya pun lebih manis. Chua Taijo kemudian menikah dengan Wasih, dan mereka akhirnya memadukan kedua makanan yang mereka jual ini menjadi makanan yang kemudian kita kenal sebagai lumpia khas Semarang. Lantas, apa kaitannya dengan risol? Menurut dugaan Pak Pipu, makanan yang dijual Chua Taijo kemungkinan besar adalah popia. Makanan mirip lumpia ini memang berasal dari Fujian ya, tempat asal Chua Taijo. Akan tetapi, makanan apa yang dijual oleh Mbak Wasih? Menurut dugaan Pak Pipu, jangan-jangan yang dijual oleh Mbak Wasih ini adalah varian risol lokal. Karena Pak Pipu tidak pernah tahu ya, makanan asli Jawa yang rupa dan penampakannya serta karakteristiknya seperti itu. Apakah di antara kalian ada yang tahu? Tulis di kolom komentar ya. Kalau dugaan Pak Pipu benar, maka lumpia merupakan hasil perkawinan antara popia dan risol. Baiklah, Pak Pipu rasa cukup sampai di sini dulu cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menemani waktu ngabuburit kalian. Kalau ada yang salah atau ingin kalian tambahkan, silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, lantas dengan apakah nanti kalian akan berbuka? Apakah dengan risol? Dengan pastel? Tulis juga di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!